1. Berdasarkan pernyataan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Apa dampak yang mungkin timbul jika asas kekeluargaan tidak diterapkan dalam perekonomian suatu negara? A. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerataan hasil ekonomi, yang dapat memicu konflik sosial. B. Terjadinya peningkatan inisiatif individu yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang lebih kompetitif. C. Munculnya praktik eksploitatif dalam hubungan ekonomi yang dapat merugikan kelompok rentan. D. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi yang ada, yang berdampak pada investasi jangka panjang. E. Terjadi fragmentasi dalam solidaritas sosial, yang menghambat kolaborasi antar individu dalam perekonomian. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerataan hasil ekonomi, yang dapat memicu konflik sosial. Jika asas kekeluargaan tidak diterapkan dalam perekonomian, maka alokasi sumber daya dan hasil ekonomi bisa menjadi tidak merata, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Prinsip kekeluargaan dalam ekonomi bertujuan untuk memastikan distribusi hasil yang adil, dan jika ini tidak terjadi, ketimpangan sosial dan ekonomi dapat meningkat, yang kemudian bisa memicu konflik sosial. 2. Bagaimana penguasaan oleh negara terhadap cabang produksi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? A. Penguasaan negara dapat meningkatkan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. B. Mendorong pemerintah untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang-barang vital, yang bisa mengurangi daya beli masyarakat. C. Memungkinkan negara untuk melakukan intervensi dalam pasar, yang dapat memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap produk domestik. D. Menghasilkan produk yang lebih terjangkau dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas barang dasar. E. Mengurangi daya saing sektor swasta, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk pertanyaan mengenai bagaimana penguasaan oleh negara terhadap cabang produksi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, jawaban yang tepat adalah A. Penguasaan negara dapat meningkatkan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa vital dapat dikelola demi kepentingan masyarakat luas. Dengan pengaturan yang baik, negara dapat memastikan distribusi yang merata dan harga yang wajar, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. 3. Bagaimana penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat? A. Meningkatkan kontrol negara atas sektor-sektor strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi. B. Mengurangi partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya. C. Mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk inovasi berkelanjutan. D. Mengalihkan sebagian keuntungan dari sumber daya alam ke program-program sosial. E. Memfasilitasi penguasaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan tanpa melibatkan masyarakat. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertanyaan mengenai bagaimana penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, jawaban yang paling tepat adalah D. Mengalihkan sebagian keuntungan dari sumber daya alam ke program-program sosial. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam, seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi? A. Mengalokasikan sumber daya untuk proyek-proyek besar yang mungkin mengabaikan dampak jangka panjang. B. Membangun saluran komunikasi yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam diskusi kebijakan. C. Mendorong skema insentif yang lebih menguntungkan bagi entitas besar, dengan harapan merangsang pertumbuhan. D. Memprioritaskan investasi luar negeri dengan asumsi akan membawa inovasi, tanpa mempertimbangkan dampak lokal. E. Mengembangkan pendekatan informasi yang selektif, untuk menjaga stabilitas pasar. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam soal, jawaban yang paling tepat adalah B. Membangun saluran komunikasi yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam diskusi kebijakan. Prinsip demokrasi ekonomi mengharuskan keterlibatan berbagai pihak secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini mencerminkan semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Implementasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip ini adalah dengan membangun komunikasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam diskusi tentang kebijakan ekonomi. 5. Berdasarkan pernyataan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana seharusnya negara merancang kebijakan yang efektif untuk memenuhi hak-hak dasar mereka? A. Mengimplementasikan program yang lebih fokus pada pengawasan daripada pemberdayaan langsung. B. Mengembangkan skema dukungan yang bersifat insentif untuk menarik partisipasi sektor swasta. C. Menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengurangi anggaran yang dianggap kurang efektif. D. Mendorong kolaborasi antara berbagai pihak tanpa menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. E. Membangun fasilitas yang bersifat sementara dengan perhatian minimal pada kelanjutan layanan. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pernyataan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengembangkan skema dukungan yang bersifat insentif untuk menarik partisipasi sektor swasta. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar. Untuk mencapainya secara efektif, melibatkan sektor swasta dalam menyediakan layanan dan bantuan melalui insentif dapat memperluas jangkauan dan kualitas dukungan yang diberikan. Pendekatan ini bisa mencakup kerjasama untuk membangun infrastruktur sosial, program pemberdayaan, dan layanan berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan. 6. Berdasarkan pernyataan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, langkah konkret apa yang seharusnya diambil oleh negara untuk memastikan keberhasilan sistem jaminan sosial ini? A. Mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam mencari solusi, sambil mengurangi dukungan langsung. B. Merumuskan kebijakan yang menghubungkan jaminan sosial dengan pengembangan kapasitas lokal. Secara progresif, C. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengevaluasi program yang ada untuk efisiensi. D. Menetapkan skema bantuan yang bersifat sementara dan menunggu evaluasi kondisi ekonomi. E. Memprioritaskan penyediaan bantuan dalam bentuk barang tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jawaban yang paling tepat adalah B, merumuskan kebijakan yang menghubungkan jaminan sosial dengan pengembangan kapasitas lokal secara progresif. Langkah ini selaras dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan jaminan sosial dengan pengembangan kapasitas lokal, negara dapat memastikan bahwa masyarakat yang lemah tidak hanya mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka agar lebih mandiri di masa depan. Pendekatan ini menekankan pada solusi yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. 7. Berdasarkan pernyataan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika negara gagal memenuhi tanggung jawab ini? A. Perubahan pola pencarian solusi kesehatan di kalangan masyarakat yang lebih mengandalkan alternatif non-tradisional. B. Terjadinya peningkatan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar negeri untuk kesehatan. C. Munculnya pengaruh yang lebih besar dari aktor non-pemerintah dalam kebijakan kesehatan. D. Berkembangnya pasar informal untuk layanan kesehatan yang kurang terawasi. E. Peningkatan kesenjangan dalam akses kesehatan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jawaban yang paling tepat adalah E, peningkatan kesenjangan dalam akses kesehatan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Jika negara gagal menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum yang layak, salah satu dampak jangka panjang yang paling serius adalah meningkatnya ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat yang mampu secara ekonomi akan lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, sementara kelompok masyarakat yang kurang mampu akan semakin terpinggirkan, memperbesar kesenjangan sosial. Hal ini juga dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan jangka panjang dari kelompok masyarakat yang rentan.